ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, kemudian waktu yang luang sehingga bisa menghadiri kegiatan pada pagi ini dengan insya Allah penuh semangat dalam rangka tholabul ilmi, mencari ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti, terutama untuk putra putri kita yang insya Allah menjadi aset bagi kita semua di akhirat nanti insya Allah. Pagi ini saya didapuk istilahnya, kalau bahasa dulu didapuk menjadi moderator dalam tausiah dan juga dialog interaktif yang pada pagi hari ini bertemakan 7 poin pendidikan dalam Al-Quran yang akan diisi langsung oleh Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Tanpa banyak waktu yang terbuang, biar tidak banyak yang terbuang, kami persilahkan Ustadz Abdul Aziz Ridwan untuk langsung menyampaikan materi yang disampaikan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah, atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah karena sesuai dengan yang kita tentukan bahwa pagi hari ini adalah acara silaturahim Syawal. Sebagaimana diketahui, kita masih ada di bulan Syawal. Insyaallah hari ini hari yang ke 22 maka kita juga masih acara atau suasana hari raya, karena bulan Syawal adalah bulan hari raya. Dan saya sendiri juga mengucapkan Aidukum mubarak alaina wa alaikum, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, insya Allah setengah jam ke depan kita akan menyampaikan 7 poin pendidikan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, sebagaimana dalam pendidikan yang dilaksanakan di tempat ini, yaitu Sekolah Luqman Al-Hakim, di bawah Yayasan Hidayatullah, ini juga bentuk dari pembinaan kepada umat, dan pendidikan adalah
ciri khas dari agama kita, agama Islam yang bersumberkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari semua hukum-hukum di dalam Islam. Maka di sini kita sampaikan ada 7 poin. Ya, nanti juga 7 poin ini bisa kita dialogkan atau ada dialog interaktif nantinya, bisa bertanya para Bapak Ibu maupun dari para guru yang ada di Sekolah Luqman Al-Hakim ini untuk membicarakan atau membahas secara luas tentang 7 poin yang akan kita sampaikan ini nanti. Juga kepada para wali murid, Bapak dan Ibu, ini juga menjadi bekal bagi bagi Bapak Ibu untuk mengawal. Ya, karena sebenarnya pendidikan yang paling utama itu adalah di rumah. Ya. Sebab di rumah itu anak kita lebih banyak penghabisan waktunya di rumah daripada di sekolah. Maka para orang tua itu sebenarnya yang nantinya yang pertama akan ditanyakan, akan ditanya di hari kiamat bagaimana mendidik putra-putrinya. Adapun yang ada di sekolah ini membantu. Dan alhamdulillah di pendidikan modern ini banyak sekali tenaga-tenaga pendidik yang membantu kita sebagai orang tua untuk membina, untuk mendidik putra-putri kita. Sebagaimana ahli ilmu menyatakan al-lailu wan naharu awalatum illam tu'atibhu tu'atibul lailu wan naharu. Ahli ilmu menyatakan anakmu, ketika engkau tidak mendidik anakmu, maka malam dan siang itu yang akan mendidik. Artinya kalau kita tidak secara maksimal mendidik putra-putri kita sendiri, kita akan sulit untuk bagaimana membentuk karakter yang baik. Maka 7 poin ini nanti menjadi bekal, juga menjadi semacam indikator yang perlu kita pahami. Apakah 7 ini sudah muncul di dalam diri putra-putri kita? Karena ini adalah poin yang sangat penting dan ini sangat pokok sekali yang tidak bisa ditinggalkan. Jazakumullah khairan. Insyaallah itu setengah jam ke depan kita akan membahas 7 poin ini, dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan lembarannya mungkin bisa minta di panitia. Atau mungkin yang baru datang mungkin langsung bisa diberikan lembaran ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 7 poin pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah poin akidah. Poin akidah artinya pendidikan yang kita lakukan di dalam Islam, yang kita laksanakan, yang kita terapkan, yaitu puncak tujuannya adalah akidah. Poin pentingnya adalah akidah. Di sini kita tulis yang pertama karena hal ini yang harus dipahami putra-putri kita, yang pertama dan utama sebelum yang lain. Sebagaimana Nabi sendiri menasehati anak-anak saat itu, yaitu Abdullah bin Abbas dengan Nabi menyatakan, ya gulam ihfadillah yahfad. Wahai anak, menjagalah pada Allah. Artinya selalu takutlah kepada Allah, selalu dekatlah dengan Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajid tujahak. Dalam hadis Nabi juga menyatakan terusannya tadi, takutlah kepada Allah, menjagalah kepada Allah, maka engkau akan menjumpai Allah di depan. Ini adalah poin akidah. Poin akidah. Dan ini harus diberikan pertama kali. Maka di sini kita pahami dalam surat Maryam yang sudah ditulis itu, yaitu Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Allah ialah yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai semua yang di antara langit dan bumi. Maka menyembahlah kepada Allah, sabarlah untuk selalu ibadah padanya,
hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui Allah itu mempunyai nama-nama yang agung. Ahli ilmu menyatakan dalam ayat ini ada 3 poin ketauhidan. 3 poin ketauhidan yang harus ada dalam pendidikan Islam dan harus diterima oleh putra-putri kita, baik putra-putri bapak ibu maupun putra-putri bapak guru, ibu guru yang memang itu adalah anak didiknya. Itu harus muncul 3 ini. Yang pertama adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu yang disebut tauhid rububiyah, bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Itu harus kita tanamkan pada putra-putri kita. Para guru juga harus betul-betul menekankan. Pertama kali anak didiknya mengetahui bahwa seluruh alam ini adalah ciptaan Allah. Baik itu lewat keterangan, lewat kadang-kadang ada lewat nyanyian. Itu semuanya bagaimana poin ini terpaham, sehingga nantinya akan ada indikator nyata dari putra-putri kita bahwa putra-putri kita sudah ada pemahaman ini. Ya, seperti kalau ada sesuatu yang menakjubkan, bilang ya, dia menyatakan subhanallah. Nah, berarti mengetahui bahwa itu adalah kekuasaannya Allah. Sesuatu yang menakjubkan, dia bisa bertakbir Allahu Akbar. Itu adalah indikasi nyata kalau ternyata putra-putri kita sudah merasakan keagungannya Allah. Tapi kalau melihat sesuatu yang menakjubkan terus kemudian mengatakan hal-hal yang nggak pantas, yang saya kadang-kadang enten nopong atau terus misuh. Atau tiang Surabaya biasanya enten nopo jenenge kebiasaan ini misuh. Lah ngoten niku berarti nilai-nilai keagungan dan keagungan Allah dalam dirinya belum masuk. Maka ini poin pertama yang harus kita tekankan, yaitu nilai tauhid rububiyah. Yang kedua, fa'budhu wastabir li ibadati, yaitu tauhid uluhiyah. Bagaimana putra-putri kita itu memahami bahwa hidup ini untuk ibadah. Allah memberi semua fasilitas dalam kehidupan, tujuannya agar kita menggunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini juga harus kita tanamkan pada putra-putri kita, bahwa hidupnya nanti itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu supaya bernilai ibadah. Bangun sudah punya niat untuk beribadah. Nah, kalau sudah begitu, semua kegiatan aktivitas harian itu nilainya ibadah. Bahkan makan, minum, kemudian mandi, pergi dari rumah, belajar, sekolah, bahkan nanti mungkin bekerja, semuanya bernilai ibadah kalau memang diniati ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu ada 2 macam, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang ada aturan seperti sholat, puasa, zakat, yang ada aturan-aturannya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu adalah semua hal yang baik yang dicintai oleh Allah. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik, menyenangkan keluarganya, orang tuanya, tetangganya, memberi kebahagiaan pada orang lain, kemanfaatan, semua ibadah. Ini yang kedua poin yang harus kita tanamkan. Bagaimana detik demi detik waktu yang akan dilalui putra-putri kita itu nilainya semua ibadah. Dan yang ketiga adalah hal ta'lamu lahu samiyya, yaitu yang disebut poin memahami tauhid asma wa sifat, menyatakan bahwa Allah mempunyai nama dan mempunyai sifat sesuai dengan keagungannya. Artinya apa? Ya, kita tanamkan ke putra-putri kita, dan ini yang akan memang menjadi inti dari pembahasan ayat-ayat Al-Quran, yaitu tentang nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna, Allah mempunyai nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Kalian supaya berdoa menggunakan asmaul husna itu sebagai ibadah kepada Allah. Inilah poin yang pertama. Jadi bagi semua tenaga pendidik, para guru maupun para orang tua, poin pertama ini harus kita tanamkan dan harus sukses. Karena dalam hal ini ulama menyatakan Al-Quran itu
diturunkan selama 13 tahun di Mekah, yang disebut surat-surat Makkiyah, orientasinya adalah akidah. Makanya banyak di dalam Al-Quran surat-surat pendek, ya, terutama surat juz 30, juz amma itu banyak surat-surat Makkiyah yang orientasinya itu adalah pemahaman akidah, ya, bagaimana meyakini Allah tentang tiga tadi itu, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bagaimana mengenal kebesaran Allah, ya, lewat, ya, ayat qauliyah maupun kauniyah. Ya, qauliyah itu Al-Quran, kauniyah itu alam. Makanya dalam sekolah-sekolah, terutama di dalam sekolah Islam sendiri, itu juga ada pengenalan alam. Ya, mungkin belajar di outdoor atau ada rihlah, outing class. Apa? Outing class. Outing class. Itu kan bentuk dari bagaimana mengenal alam. Bahwa semua itu adalah ciptaan Tuhan yang menunjukkan kebesarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, poin ilmu syar'i. Yang disebut ilmu syar'i di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Ilmu syar'i adalah aturan-aturan Allah, aturan Rasul yang harus kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan. Ya. Kalau berbicara tentang ciptaan Allah mengendaki, itu kan namanya qadar kauni. Ya, Allah mengendaki segala sesuatu dan itu pasti terjadi. Ya, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, itu namanya qadar kauni. Kemudian Allah menentukan nasib kita, ya, bagaimana umur kita, berapa umur kita, bagaimana akhlak kita, kemudian ajal kita, itu juga disebut qadar kauni. Nah, di sana juga ada namanya qadar syar'i. Qadar syar'i itu aturan Allah yang diturunkan untuk supaya kita tetapi. Seperti kita hidup ini kan, tujuan Allah memberi kehidupan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka Allah membuat aturan-aturan. Allah membuat istilahnya itu undang-undangnya. Nah, itulah ilmu syar'i. Dan ini yang harus kita terapkan kepada putra-putri kita. Untuk apa? Untuk merealisasikan ketauhidan tadi. Karena tauhid itu, ya, selain tadi itu, ya, kita memahami uluhiyah, memahami rububiyah, memahami asma sifat, juga kita memahami yang namanya tauhid mutaba'ah, yaitu tauhid dari sisi mengikuti petunjuk. Dan itu tidak ada kecuali, ya, yang harus kita ikuti hanya ilmu-ilmu syariat. Maka poin dalam pendidikan Islam itu harus ya, orientasinya, pijakannya adalah ilmu syariat. Bagaimana putra-putri kita memahami ilmu syariat. Kita lihat dalilnya yaitu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah ialah zat yang mengutus utusannya, ya, dalam bangsa ummi, yaitu orang Arab, ya, terutama dalam kalangan bangsa Quraisy. Minhum, dari kalangan mereka sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Yatlu alaihim ayati, yang tugasnya diutus adalah untuk membacakan ayat-ayat kepada mereka. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang dibacakan Nabi itu ada dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitu Al-Quran, wahyu. Kalau kauniyah itu Nabi mengajak umatnya untuk bagaimana tafakkur dengan alam, ya, tafakkur dengan alam. Sebagaimana kebiasaan Nabi juga, kalau sepertiga malam itu naik ke rumah, di atas rumah, kemudian Nabi melihat langit dan membaca 10 ayat akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin lil albab, sampai akhir. Itu juga sekaligus qauliyah dan memandang langit, ya, dengan bulan dan bintang yang, ya, otomatis di situ merasakan keagungannya. Yang kedua tugasnya adalah wa yuzakkihim, memurnikan atau mensucikan mereka dari kesyirikan. Makanya Rasulullah itu tugasnya, ya, yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur,
mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Rasulullah tugasnya ialah mengajari pada mereka kitab dan hikmah. Kitab yaitu Al-Quran, hikmah adalah Al-Hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Rasulullah yang membawa wahyu, yang mengajari mereka Al-Quran dan Al-Hadis, mereka niscaya di dalam kegelapan, dalam kesesatan yang nyata. Dari dalil ini yang kita ambil dari poin ilmu syar'i, yaitu kalimat wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah SAW tugasnya ialah menyampaikan ilmu syariat, dan ilmu syariat itu sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di sini bisa kita pahami bahwa pijakan pendidikan kehidupan, pendidikan dalam Islam itu harus berdasarkan Quran dan Hadis. Semua materi, semua kurikulum itu harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, mengedepankan Al-Quran dan Hadis. Karena banyak kadang-kadang cendekiawan Muslim, orang yang ditokohkan, justru banyak mengagungkan, mengedepankan hasil-hasil riset ahli ilmu. Ahli ilmu dalam di sini adalah ilmuwan. Kemudian dalil Quran dan Hadis hanya sebagai pendukung. Ini terbalik. Pendidikan Islam harus memposisikan bahwa Quran Hadis itu adalah sumbernya. Adapun mungkin ucapan-ucapan, perkataan, hasil riset dan pengalaman ilmuwan itu sebagai penunjang, sebagai bukan yang utama. Maka bisa kita lihat betapa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang mereka diklaim oleh dua imperium terbesar saat itu, yaitu Romawi dan Persia, sebagai kawasan orang-orang yang istilahnya itu terbelakang, karena berada di kawasan Jazirah Arab yang kering, yang tidak ada apa-apa, istilahnya itu yang nggak begitu kaya, sumber alamnya juga nggak ada, sehingga mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yaitu mereka ke Romawi dan ke Yaman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihalatas syita'i wassaif. Tapi bagaimana Rasulullah menghantarkan para sahabatnya yang dianggap terbelakang, dalam jarak, dalam waktu hanya 1/4 abad, yaitu hanya 23 tahun, 25 tahun menjadi penguasa yang bisa meruntuhkan kekuasaan Romawi dan Persia. Karena zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab tahun 14 bisa meruntuhkan kekuasaan Persia, dan tahun 16 bisa meruntuhkan kekuasaan Romawi. Padahal mereka tidak mempunyai persenjataan yang secanggih Romawi dan Persia. Dengan apa mereka bisa seperti itu? Dengan ilmu syar'i, dengan kekuatan akidah yang kita sampaikan di poin pertama tadi. Kemudian merealisasikan akidah dengan ilmu-ilmu syar'i yang difahamkan. Ini yang penting, yang perlu kita pahami, bahwa putra-putri kita ini harus bisa menerimanya, harus bisa mendapatkannya dari dunia pendidikan yang kita pilihkan untuk mereka, yaitu ilmu-ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga adalah poin akhlak. Poin akhlak. Di dalam Al-Quran, selain akidah, kemudian ilmu syariah, di situ juga menerapkan akhlak, karena akhlak ini adalah buah dari ilmu yang dipelajari. Ulama sering menyatakan al-ilmu bila amal kasajar bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan akan seperti pohon yang tidak ada buah. Begitu juga dengan ilmu. Ketika ilmu kita berikan, sampai mungkin betul-betul bisa membuat anak kita menjadi orang yang banyak menguasai ilmu karena kecerdasannya, karena tingkat intelektualnya yang tinggi. Tapi ketika tidak berbuah menjadi akhlak yang baik, ibarat pohon nggak ada buahnya. Makanya dulu pernah ilmuwan Islam, yaitu Muhammad Al-Khwarizmi. Muhammad Al-Khwarizmi itu yang meletakkan dasar-dasar ilmu matematika, dan juga diceritakan kecilnya itu sebelum ilmu yang lain beliau menghafalkan Al-Quran. Beliau ditanya bagaimana kedudukan akhlak di dalam Islam, karena beliau sering istilahnya dunianya adalah dunia matematika,
maka jawabannya nuansa matematika. Nuansanya matematika. Beliau menyatakan ya, ilmu dan akhlak, ya, dan akhlak dalam Islam, akhlak dalam keimanan itu seperti angka. Ya. Ketika seorang mempunyai ya, akhlakul karimah, ketika orang mempunyai akhlakul karimah, maka akhlak itu akan membuat segalanya menjadi istimewa. Karena kita mengetahui akhlak itu kan juga berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada Al-Quran. Jadi itu juga sebenarnya adalah pendalaman akidah. Beliau mengatakan ketika orang sudah punya akhlak, maka dia mempunyai angka 1. Jadi mempunyai angka 1. Kemudian ternyata dia mempunyai ilmu yang banyak karena kecerdasannya, maka ada tambahan 01. Ternyata punya kemandirian, punya istilahnya itu keahlian di dalam mencari maisha, bisa membaca peluang-peluang bisnis sehingga menjadi kaya, maka nolnya tambah 1. Semua keutamaan yang dimiliki dalam kehidupannya itu akan menambah ya, menambah poin ya. Sehingga kalau nolnya 3 berarti 1000, nolnya 4 berarti 10.000, nolnya 5 berarti 100.000 terus. Sehingga kalau nolnya itu berjumlah puluhan, ya berarti ya miliaran triliunan nilainya. Tapi dimulai dengan bagaimana dia mempunyai akhlakul karimah, yang itu sebagai buah dari keimanannya, akidahnya. Tapi kalau orang itu tidak mempunyai akhlak, ya, maka dia tidak mempunyai nilai 1 ya. Kalau ternyata pinter 0, kemudian kaya tambah 01 ya, meskipun punya banyak kelebihan, tapi tidak dimulai dengan angka 1, nilainya berapa? 0, hanya kumpulan ya, kumpulan 0. Nah, ini juga nilai dari akhlakul karimah. Makanya Rasulullah itu ya menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi sendiri sosok yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan Nabi diperintah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya sebelum jadi Rasul, Nabi sendiri juga ya, sudah mempunyai akhlakul karimah. Ayat Al-Quran belum turun, belum diberikan kepada Rasulullah, tapi Allah sudah menyiapkan bahwa Rasulullah itu sosok yang berakhlakul karimah. Dari mulai kecil sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan menjadi sempurna saat menjadi Rasulullah SAW. Makanya dulu Rasulullah itu pernah dites oleh Ibu Khadijah sebelum dinikahi beliau. Ibu Khadijah untuk ngetes akhlaknya, memberi modal kepada Rasulullah untuk berdagang di Syam, dan menyuruh salah satu budaknya bernama Umar untuk mengawal apakah akhlak Nabi itu di Mekah dengan di perjalanan di negara yang asing sama. Karena biasanya kalau karakter asli itu nggak berubah, pasti tetap. Tapi kalau akhlaknya atau karakternya itu pencitraan, itu biasanya mungkin hanya di orang-orang sekitarnya yang dia kenal. Tapi kalau yang nggak dikenal, udah bebas. Makanya sampai ulama ada menyatakan ya, peribahasa itu as-safaru musfir ya, bepergian itu menyingkap karakter asli seseorang. Makanya termasuk konsep-konsep sekolah dalam pendidikan itu kan ada semacam apa namanya yang pergi jauh itu apa? Studi banding, study tour. Itu juga sebenarnya itu adalah apa namanya pendidikan. Karena apa? Di perjalanan itu akan tampak karakter aslinya bagaimana. Karakter aslinya bagaimana? Mungkin di rumah ya lembut, ya suka tertawa. Setelah bepergian lah kok isinya marah-marah terus. Ya, ini berarti konangan. Makanya hal ini juga menjadi poin penting. Makanya dalam ayat Allah menyatakan dalam surat Furqan ini adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang selalu berjalan di bumi dengan rendah diri. Haunan itu tawadhu, ya, dengan rendah hati, tidak ada kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, berinteraksi dengan orang-orang yang bodoh, qalu salaman, mereka mengatakan salaman.
artinya ucapan yang menunjukkan dia nggak mau ikut. Ya. Kalau orang Arab ya mengatakan ma'as-salama, itu artinya selamat tinggal. Jadi salam ini ucapan yang selamat tinggal, artinya tidak mau diajak ya, oleh orang-orang yang bodoh. Dalam satu ayat ini ada 2 poin ya, dasar dari akhlak. Yang pertama adalah tawadhu. Tawadhu. Ketika seorang itu tawadhu, atau ketika orang tua ya bapak ibu bisa menanamkan jiwa tawadhu kepada putra putrinya, ketika bapak guru ibu guru bisa menanamkan tawadhu pada peserta didiknya atau anak didiknya, maka semua akhlakul karimah itu bisa didapatkan. Karena semuanya yaitu akan bermula dari tawadhu, sebagaimana akidah. Seorang yang punya tawadhu berarti dia menyadari ubudiyahnya, dia menyadari kehambaannya, maka tidak akan pernah sombong dalam beribadah. Dia akan selalu menghamba kepada Allah. Ada apa-apa yaitu selalu meminta pertolongan kepada Allah. Ketika berhasil ya tidak sombong, semua semata-mata pemberian dari Allah. Umpama gagal juga tidak putus asa. Ini kembali kepada tawadhu. Kepada manusia juga begitu. Ketika orang itu punya tawadhu, maka dia akan menghargai orang lain, menghormati orang lain. Ya. Baik skup kecilnya yaitu dalam keluarganya, bapak ibunya, saudaranya. Karena apa? Ahli ilmu menyatakan definisi tawadhu itu adalah ketika engkau pergi dari rumah, kemudian engkau menjumpai seorang muslim, maka engkau meyakini orang tersebut lebih baik daripadamu, lebih baik daripada dirimu. Siapapun dia, yang penting itu adalah orang muslim. Artinya apa? Tidak ada kesombongan, sehingga selalu menghormati, berbicara yang baik. Ini adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi haunan itu kenapa di sini orang tawadhu digambarkan berjalan dengan santai? Karena biasanya orang sombong cara jalannya itu sudah kelihatan. Bahasa tubuhnya dalam berjalan orang yang sombong itu kadang kelihatan. Mungkin orangnya nggak terlalu besar, tapi gaya jalannya kayak binaragawan, jadi di anunya kayak ada sayapnya. Kemudian cara mandang orang juga begitu. Ketika orang berbicara itu memandangnya agak miring begini biasanya, atau agak dangak begini. Nah ini kan biasanya itu adalah bahasa-bahasa yang menunjukkan kesombongan. Ini juga harus kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga indikasi-indikasi kesombongan dalam cara memandang, ya, cara berbicara, cara berjalan itu tidak ada. Itu adalah sumber dari akhlak. Termasuk wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini juga sumber dari akhlakul karimah, yaitu tidak menanggapi orang-orang bodoh. Artinya apa? Orang iman yang punya akhlakul karimah pasti akan menghargai dirinya sendiri, menghargai waktu yang dimiliki untuk supaya bermanfaat. Sebab kalau menanggapi orang-orang yang bodoh, waktunya akan terbuang-buang, tersia-sia. Ya, artinya akan menjadikan waktu yang tersia-sia, nggak ada faedah. Padahal dalilnya Rasulullah menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang itu ketika meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedah. Maka ini harus kita tanamkan, ya, akhlakul karimah. Apapun pendidikan yang kita canangkan, yang kita terapkan, kurikulum yang kita targetkan, itu semua harus berpusat kepada meningkatkan akhlakul karimah. Yang keempat, poin kepribadian dan pengembangan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah tatwir zat, ya, tatwir az-zat. Pengembangan zat-zat itu adalah karakternya, sifatnya, kemudian pembawaannya. Umpama sebuah tanda itu kalau orang Jawa ciri wanci lelai ginowo mati. Artinya sebuah karakter yang nggak berubah sampai mati. Itu harus wujud di dalam Islam. Ya, bagaimana mengembangkan kepribadian. Di sini kita sitir yaitu firman Allah surat Fussilat ayat 33. Allah menyatakan wa man ahsanu qaulan. Siapa yang lebih baik ucapannya? Mimman da'a ilallah. Ya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang selalu mengajak kepada Allah, selalu dakwah. Baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua wa amila sholihah, berbuat kebaikan.
mengamalkan hal yang baik. Dan yang ketiga, waqala innani minal muslimin, dan dia selalu berkata bahwa akulah orang-orang Islam. Artinya bangga menjadi orang Islam, tidak malu menjadi orang Islam. Karena di zaman-zaman akhir ini kadang orang itu malu menampakkan kalau dia itu adalah orang Islam. Ya, dari sisi pakaiannya saja kadang malu. Ya, sebab kalau pakai ciri-ciri pakaian orang Islam, ya, ketinggalan zaman. Ya. Ini kadang-kadang seperti itu ya, terjadi. Maka di sini poin yang keempat adalah bagaimana putra-putri kita mempunyai kepribadian yang sesuai dengan karakter Islam. Ya, yang pertama tadi itu selalu berdakwah. Berdakwah itu tidak hanya tampil di podium, tidak hanya tampil di mimbar, tapi dakwah itu juga bisa dengan perbuatan kita. Bahkan ada istilah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Mencontohkan praktek itu lebih masuk, ya istilahnya lebih fasih, artinya lebih bisa membuat orang ya, mengikuti daripada hanya ucapan saja. Padahal memang ada istilah dari Imam Ali bin Abi Thalib itu kan undur makilah wala tandur mangkol. Lihatlah yang dikatakan, jangan melihat yang mengatakan. Tapi prakteknya orang itu pasti akan melihat orangnya. Maka di sini kita terapkan bagaimana kepribadian anak kita itu selalu mempunyai ya, dakwah, terbiasa dengan dakwah, karakternya kuat, seperti diceritakan dulu sahabat Umar bin Khattab ya, pada saat berjalan. Nah, saat itu ada anak-anak bermain. Ketika Umar datang, semua bubar. Ini diceritakan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Adzabuddin wa Dunya. Jadi pada saat Umar datang, semua anak-anak itu bubar, kecuali satu yang nggak bubar. Yang nggak pergi satu orang, satu anak, namanya Abdullah bin Zubair. Kemudian Umar heran. Sebenarnya Umar sendiri juga nggak mau dia datang, anak-anak pergi itu nggak mau, berarti Umar itu menakutkan berarti. Nah kita juga, ini bukan berarti Umar menakutkan, tapi anak-anak itu segan. Jangankan anak-anak, setan aja pergi. Umar kalau lewat itu setan cari jalan yang lain. Makanya kalau kita lewat, kita nggak ada apa-apa, nggak ada kebencian, nggak apa, kok ada orang kok nyari jalan lain kalau ketemu kita. Nah, ini berarti ada indikasi. Yang setan saya apa situ. Makanya kalau ketemu dengan orang, kalau kita punya masalah, kita nggak usah cari jalan yang lain. Nanti seperti kebiasaan setan itu. Ditanya oleh Umar bin Khattab, ya yang lain pergi kamu kok enggak? Katanya Abdullah bin Zubair, ya laisatit tariq dhayyiqah hatta uwassiquha laka. Ya. Saya lihat jalan ini enggak sempit, jalan ini luas, sehingga saya enggak perlu membuat jalan ini agak luas supaya kau bisa jalan, nggak perlu. Makanya saya tetap di sini, karena kau bisa lewat, bisa jalan di samping saya, karena jalan luas, bukan jalan kecuali kalau jalan sempit, nah saya pergi. Walastu janian, dan saya bukan orang yang berbuat jahat. Saya nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan kerusakan, nggak mengganggu. Hatta akhafu minka, sehingga saya nggak perlu takut. Ini kan berarti punya karakter yang kuat. Dia nggak mengerjakan kesalahan, ya nggak akan pergi. Orang itu kalau berbuat sesuatu kan, ya bingung karpe dewe. Anak-anak kita kalau berbuat kesalahan, pasti saat kita hadir langsung pergi. Umpama HP kita dibuat mainan, begitu kita datang langsung HP itu dilempar. Karena memang berbuat salah. Nah, Abdullah bin Zubair nggak punya kesalahan apa-apa. Ini dari kecil berarti kuat. Ya, makanya ya, tidak meragukan kuatnya karakternya Abdullah bin Zubair, karena beliau adalah bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam saat hijrah. Jadi hari pertama Nabi hijrah, rombongan Nabi yang pertama kali ya, dari sahabat Nabi yang melahirkan ya, bayi pertama saat hijrah itu adalah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini contoh pengembangan diri dan kepribadian. Kemudian yang kelima, poin kecerdasan. Poin kecerdasan ini juga menjadi sangat penting dan yang krusial dalam pendidikan, karena ini adalah modal utama bagaimana sukses dalam
pendidikan. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita lahir itu nggak mempunyai ilmu apa-apa, nggak mengerti apa-apa. Kita lahir hanya menangis. Dan tangisan itu pun menurut hadis adalah diganggu oleh setan. Dan bahkan tangisan itu meskipun hanya menangis itu juga simbol sehatnya bayi. Karena kalau lahir kok nggak menangis, jadi pasti ada masalah. Dulu pernah di Makkah, ponakan saya lahir itu nggak menangis sama sekali. Kemudian karena saat itu diminta membantu, karena nggak nangis, kakinya itu ditarik di atas begini, kepalanya di bawah, terus dipukul sama dokternya. Dipukul-pukul biar menangis. Nah, setelah ada tangisan meskipun lemah, itu lega. Itulah kemampuan kita pada saat lahir. Maka di sini Allah menyatakan la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah memberi fasilitas ya dalam fisik kita untuk mendapatkan ilmu, yaitu waja'ala lakumus sam'a. Allah memberi fasilitas pada kalian yaitu pendengaran ya, untuk menerima pengetahuan, segala bidang pengetahuan, wal absor dan mata, kemudian wal afidah dan hati, artinya akal. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maka Allah telah memberi fasilitas pada kita semua, termasuk pada putra putri kita, yaitu ya, pendengaran, penglihatan dan akal. Nah ini harus kita optimalkan. Kita optimalkan bagaimana tiga fasilitas ini betul-betul maksimal di dalam menerima ilmu. Makanya kan dalam dunia pendidikan ada anak itu yang lebih banyak ke melihat visual, sehingga lebih paham kalau ada praktek-praktek dicontohkan. Kalau diomongi malah pusing, marah. Diomongi banyak malah tidur. Ya, diomongi banyak kelihatannya ya mendengarkan tapi bingung. Cari wong Jawa nggih enggak kepanggih. Itu berarti visual. Kita harus tahu karakter anak kita. Ya, Bapak Ibu harus mengetahui masing-masing anak insya Allah punya karakter sendiri-sendiri. Saya punya anak 9. Masing-masing karakternya beda. Maka orang tua juga harus mempunyai hati 9. Dan insya Allah yang ke-10 dalam perjalanan. Ada anak itu yang memang banyak cenderung ke istilahnya ke pendengaran. Ya, istilahnya kalau tadi ada visual, ini auditori istilahnya. Ya, banyak perhatiannya itu kalau dia diomongi, diberitahu, diceritai, itu seneng deh. Ya, itu banyak masuk, banyak pahamnya. Ya, tapi kalau dipraktekkan nggak begitu perhatian. Ya. Contoh-contoh yang dia nggak begitu perhatian. Tapi kalau diomongi atau di istilahnya itu diberi penjelasan itu langsung paham. Ada yang istilahnya mengamati saja, secara melihat juga nggak begitu maksimal, mendengar juga nggak begitu seneng, tapi dia suka istilahnya mengamati sesuatu, memikirkan sesuatu. Itu juga istilahnya bentuk dari karakter. Makanya juga ada yang dalam pendidikan itu ada kinestetik ya. Kinestetik itu adalah dia banyak gerak, banyak. Itu kalau diberi pelajaran dia nggak nyambung, tapi kalau dengan aktivitas, dengan kegiatan itu nyambung. Makanya kan ada sampai istilahnya itu bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar itu juga semua dipraktikkan oleh Rasulullah. Nabi memberi nasihat ya hampir setiap sholat, habis setelah sholat Nabi memberi tausiah. Kemudian Nabi juga memberi praktek-praktek peragaan supaya sahabatnya juga paham, seperti Nabi melempar 2 batu, yang satu dekat, yang satu jauh. Nabi menyatakan, ya, kalian tahu apa ini maksudnya yang dekat, apa yang jauh? Sahabat mengatakan tidak tahu. Nabi menjelaskan yang jauh tadi itu angan-angan manusia, sedangkan yang dekat ini adalah kematian manusia. Nah, ini kan peragaan. Mungkin kalau dulu zaman Nabi ada semacam proyektor itu Nabi menggunakannya. Karena untuk praktek supaya kita bisa melihat. Nah, inilah juga penting dari dunia pendidikan. Yang
Yang keenam, poin bahasa dan komunikasi. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami menjadikan kalian itu ada su'ub. Su'ub itu suku yang besar. Kemudian qabail, ya, suku-suku yang kecil. Li ta'arufu, tujuannya agar kalian saling mengenal. Jadi mengenal di sini artinya proses pertama, ya, untuk nantinya akan saling, ya, tafahum, bisa memahami satu sama lain. Ya, setelah saling memahami, bisa istilahnya apa? Ta'awun, saling membantu. Ya, mana yang kurang, mana yang perlu dibantu, mana yang istilahnya belum sempurna, itu saling bisa melengkapi. Makanya sampai ada istilah puncaknya itu takamul, wa takaful, saling melengkapi dan saling menanggung. Nah, ini puncak dari Allah menjadikan macam-macamnya atau jenisnya manusia. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dari kalian itu adalah yang paling takwa. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan Islam yang perlu kita tekankan juga adalah kecerdasan bahasa dan komunikasi. Kenapa bahasa dan komunikasi menjadi penting? Karena ini, ya, bentuk dari kemanfaatan, ya, kemanfaatan seseorang untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Ketika dia lemah dalam komunikasi, ketika dia lemah dalam bahasa, maka akan sulit, ya, orang-orang sekitarnya itu mendapatkan manfaat. Meskipun mungkin dia cerdas, meskipun dia itu, ya, punya banyak wawasan, banyak ilmu, tapi ketika lemah dalam komunikasi, apalagi cara berinteraksinya juga lemah, maka sulit diterima. Ya, kadang-kadang ada orang itu istilahnya punya kelemahan, sulit bersama orang lain. Ya, kalau bersama banyak orang itu dia nggak kerasa, inginnya menyendiri. Ya, nanti kayak fobia keramaian. Ini sulit. Bagaimana bisa khairun nas anfa'uhum linnas? Karena bertemu manusia aja tidak mau. Sulit. Dia bertemu manusia takut. Dan makanya kita di dalam hal ini li ta'arufu itu adalah poin. Bagaimana putra-putri kita itu mempunyai cara, ya, berinteraksi yang baik. Dan itu juga salah satunya adalah mempunyai kemampuan bahasa. Harus belajar bahasa Arab. Ini contohnya, ya, satu kecil. Atau bahasa-bahasa dalam pergaulan seperti sekarang di dunia yang disepakati di dunia, bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Maka orang yang punya kemampuan itu ya pasti akan lebih luas pergaulannya, lebih bisa bermanfaat. Ibarat dakwah, ya dakwahnya akan lebih luas karena bisa bahasa Inggris dan apa yang disampaikan itu akan, ya, bisa didengarkan banyak orang, lebih banyak orang yang bisa memahaminya. Ini juga penting, ya, sehingga dalam pendidikan Islam, ya, itu kan ada biasanya, ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, kemudian juga termasuk bahasa, ya, kita sendiri, ya, bahasa lokal. Ini adalah kecerdasan dalam berkomunikasi. Dan terakhir poin yang penting ialah bagaimana poin interaksi keluarga dan masyarakat. Ini secara khusus, yaitu istilahnya, kalau tadi komunikasi itu dalam istilahnya berkomunikasi, kalau ini berinteraksi dalam bagaimana menempatkan diri. Sehingga di sini kita lihat ada dua ayat yang bisa kita pahami, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru. Wahai orang-orang iman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya jagalah diri dengan selalu memahami ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu syariat, sehingga terjaga dari murkanya Allah, dosa dan neraka. Setelah itu ajarilah keluarga kalian ilmu, didiklah mereka agar mereka selamat dari neraka. Ini juga salah satu bagaimana poin penting bahwa dalam kehidupan ini, ya, kita itu tidak boleh mencukupkan diri hanya kita. Pokoknya saya selamat, yang lain terserah. Itu nggak boleh. Ini juga harus kita tanam kepada putra-putri kita, karena ada tipikal itu yang penting, ya, awalnya selamat. Kalau selamatnya memang harus menginjak temannya, dia menginjak temannya. Ya, padahal di sini kan ku anfusakum wa ahlikum nar.
Ya, kemudian surat yang berikutnya yaitu satu surat, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu niscaya dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang beramal baik, wa tawasau bil haqqi, yang selalu berwasiat, ya, selalu saling menasehati, mewasiati tentang kebenaran supaya tetap dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan supaya tetap dalam kesabaran. Artinya di situ ada ya nilai-nilai ya berinteraksi yang baik, nilai-nilai saling menjaga. Ini juga perlu kita terapkan karena hal ini akan menjadikan umat terbaik. Ya, umat Islam adalah umat terbaik. Ya, kuntum khairu ummah. Ya, kalian menjadi umat yang terbaik. Ya, kalau bisa betul-betul bisa ini tadi dalam berinteraksi keluarga masyarakat, itu menjadi ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya satu poin penting dari resepnya Nabi, pernah ditanya apa amal terbaik, apa amal terbaik, Nabi menjawab sururun tudkhiluhu ala akhikal muslim. Amalan terbaik itu adalah sebuah kegembiraan yang engkau berikan pada saudaramu yang Islam. Artinya apa? Satu kegembiraan itu sudah menjadi amal terbaik. Bagaimana kalau banyak kegembiraan yang kita berikan? Nah, inilah yang perlu kita terapkan pada putra-putri kita, bahwa hidup mereka itu bukan hidup sendiri. Ya, mereka supaya bisa bermanfaat bagi ya, semuanya, bagi Islam dan Muslimin, supaya menjadi sumber kebaikan ya bagi al-bilad wal ibad. Al-bilad itu negara, ya, masyarakatnya, dan ibad semua orang, sehingga menjadi orang yang banyak mendapatkan derajat di surga. Nah, ini 7 poin yang perlu kita pahami, ya, terutama bagi orang tua, bapak ibu, sebagai wali murid di sini, atau sebagai ya, pengajar, pendidik, yaitu dari bapak guru, ibu guru, dan semua instansi, semua pengurus, untuk bahwa 7 poin ini adalah istilahnya ibarat benda itu kita harus ngecek terus. Apakah selama kita menjalankan program pendidikan kita dari 7 ini sudah ada? Kalau sudah ada, sudah maksimal apa belum? Makanya dalam pendidikan ada 3 ya, yang namanya yaitu yang pertama adalah tazwid, pembekalan. Jadi 7 hal ini harus kita berikan bekalnya kepada putra putri kita. Tapi tidak kalah pentingnya, gurunya juga harus punya duluan, karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang punya nggak mungkin bisa memberi. Orang tua juga sama. Bagaimana kita bisa mendidik 7 hal ini kalau kita belum punya? Itu namanya tazwid, istilahnya pembekalan. Kemudian yang kedua adalah ya, di situ disebut tadrij. Ya, tadrij itu adalah peningkatan. Kalau kita sudah punya bekal, ya umpama 1 bekal, jangan merasa cukup dengan 1 bekal itu. Kita harus nambah bekal kita. Ya, poin akidah, poin ilmu, poin akhlak itu harus selalu kita tambah. Apalagi namanya iman itu yazidu wa yanqus. Harus kita tambah. Ya, dan yang terakhir adalah ya, yaitu tamniyah. Tamniyah itu dikembangkan. Ya, tidak hanya ditambah secara materinya, tapi bagaimana kita kembangkan sehingga ada hasilnya. Seperti ayat Al-Quran. Ya, selain tadi ada kita baca ayatnya, ya, kemudian kita diberitahu terjemahnya. Tapi dalam Al-Quran tidak hanya cukup dengan terjemah. Kita harus memahami apa maksud ayat itu. Kemudian setelah paham juga tidak cukup. Kita harus namanya tadabbur. Tadabbur itu mewujudkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita, keseharian hidup kita. Ya, harus nyata dalam kehidupan kita. Ini contoh ya, bahwa sebuah poin seperti ini, ya poin-poin ini tidak cukup hanya kita berikan, tapi juga harus kita ya tingkatkan dan selalu kita kembangkan. Jazakumullah khairan. Itulah mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk 7 poin. Soal tadi ya, sekitar setengah jam, tapi kayaknya lebih tadi. Hampir 1 jam. 50 menit. Ya nggak apa-apa lah, insyaallah. Nah, ini nanti bisa kita dialogkan, mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang
perlu disampaikan, monggo. Jazakumullah khairan, ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bapak Ibu semuanya, Aziz Ridwan, kalau panjenengan semua baru bertemu dengan beliau pada hari ini, sebenarnya suaranya sudah terdengar di sini setiap pagi. Jadi kalau jenengan ngantar putra putri panjenengan sampai halaman sekolah ini, kemudian murotal Qurannya terdengar, murotal Quran yang dinyalakan di sekolah ini suara dari beliau. Jadi Ustadz Abdul Aziz Ridwan ini sudah membuat rekaman juz 29, 30 sama 1 misalnya. Salah separuh Quran. Hampir separuh. Nah, yang sering kita nyalakan di sini murotalnya adalah yang juz 30. Biasanya anak-anak itu kalau yang datangnya pagi ada yang ngelamun di masjid sana sambil menirukan, kemudian anak-anak yang duduk-duduk juga sambil menirukan, insyaallah seperti itu. Oke, insyaallah itu tadi materi yang sudah disampaikan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, tadi di awal sudah disampaikan ada secari kertas yang berada di dalam kotak konsumsi yang sudah dibagikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui tulisan tersebut bisa disampaikan ke ustadz-ustadznya yang berada di samping panjenengan semuanya. Kalaupun mau bertanya ditambah ballpoint juga sudah disediakan. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Ridwan tadi, insya Allah ada beberapa yang sudah kita praktekkan, Ustaz, termasuk dalam poin 4 mengajarkan anak-anak untuk berdakwah. Insya Allah sebentar lagi anak kelas 6 termasuk program wajib kita adalah pekan dakwah siswa. Jadi seluruh siswa kelas 6 disebar di beberapa TPG, TPA dan TPG untuk membantu mengajar di sana semampunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mendampingi membaca Iqra, Al-Quran, kemudian yang pandai bercerita juga melalui cerita-cerita Islami seperti itu. Matur Ustaz. Monggo untuk Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan yang sedang dikumpulkan, mungkin ada pertanyaan Ustaz terkait pendidikan untuk anak dalam hal pemberian reward Ustaz. Kalau untuk pemberian penghargaan untuk anak, sebenarnya batasan dalam Islam itu seperti apa Ustaz? Baik. Dalam pendidikan Islam memberi hadiah atau reward penghargaan tadi itu namanya kan tarwij. At-tarwij, tarwij itu memberi sesuatu untuk memotivasi. Nah, hal ini dalam Islam untuk dilaksanakannya itu memang sangat dianjurkan bagi anak-anak. Itu biasanya memang kadang dipermasalahkan dari sisi kayaknya mendidik anak itu pamrih. Segala sesuatu dia lakukan karena ada yang diinginkan. Tapi supaya dipahami bahwa itu hal yang berbeda. Pertimbangannya ahli ilmu menyatakan yang pertama karena masih anak-anak. Karena masih anak-anak. Jadi amalnya kan tidak dicatat amal jeleknya. Otomatis yang dicatat adalah kebaikan, dan kebaikan itu juga salah satu bonus untuk orang tuanya. Yang kedua, memberi hadiah itu adalah bentuk dari istilahnya, kalau bahasa pendidikan itu ada namanya tahfiz. Bukan tahfidz, tapi tahfiz. Jadi untuk bagaimana membuat dia itu termotivasi. Istilah tasyik, untuk menyemangati. Karena anak-anak biasanya kalau dijanjikan seperti itu kan akan lebih bersemangat. Akan lebih bersemangat. Dan itu memang sangat dianjurkan. Seperti ahli-ahli ilmu sendiri banyak yang mempraktekkan. Ada ahli ilmu yang menjanjikan kepada anaknya pokoknya satu surat hafal akan diberi berapa dirham. Itu boleh. Untuk memberi penyemangatan untuk supaya anak itu fokus. Karena memang dunia anak biasanya kan biasanya dunia
kesenangan, dunia bermain. Maka kita juga harus menyelami hal itu. Yang ketiga, ini bukan termasuk mendidik tidak lillahi ta'ala. Karena kadang-kadang diprotes itu namanya nggak mendidik lillahi ta'ala, maka ikhlasannya akan kurang. Ya, istilahnya akan terganggu atau tidak terdidik dari sisi keikhlasan. Nah, supaya dipahami bahwa hal itu tidak mengurangi. Ya, dengan syarat apa? Dengan syarat kita memberi pemahamannya, ya, bahwa semua hal itu nantinya ya hanya lillahi ta'ala, harus ikhlas lillahi ta'ala. Seperti ahli ilmu banyak yang istilahnya membicarakan dirinya. Dulu saat kita ya mencari ilmu itu nggak bisa, karena Allah itu nggak bisa. Cari ilmu saat dulu itu sulit untuk lillahi ta'ala. Karena apa? Karena harus mengikuti aturan gurunya, ya, harus takut kepada gurunya. Jadi mencari ilmu di awal-awal cari ilmu itu nggak bisa lillahi ta'ala, tapi dengan berjalannya ya memahami ilmu akhirnya bisa ikhlas. Anak-anak kita juga sama. Ya, kalau kita paksa dari kecil kamu harus lillahi ta'ala, ya, kadang-kadang ya sulit. Ya, karena anak-anak ya tidak sampai berpikir ya seperti itu. Ya memang ada yang bisa, tapi umumnya belum bisa. Makanya kita manfaatkan hal itu, sehingga meskipun nantinya dia mengetahui ya bahwa dia berprestasi itu karena ingin sesuatu, ya, kalau sudah bisa berpikir, apalagi sudah balik, ya, nantinya akan bisa mengetahui, ya, bisa mengetahui mana yang harus ikhlas. Makanya itu nggak apa-apa, itu boleh. Dalam dunia Islam tadi disebut at-tarwij namanya. Baik. Sudah banyak pertanyaan yang masuk dan mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ini pertanyaannya disampaikan semua bisa sampai asar. Sekilas mohon. Untuk pertanyaan dari wali murid, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam poin mengembangkan kepribadian anak khususnya, contohnya tadi sudah dijelaskan. Salah satunya selalu berdakwah atau terbiasa dengan dakwah. Untuk contoh lain dari konsep poin 4 dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah atau di rumah, untuk anak-anak apa saja gitu? Sebenarnya untuk konsep dakwah, ya, pendidikan dakwah dari anak-anak itu yang perlu kita pahami, yaitu poin bagaimana dia menjadi contoh yang baik. Itu saja sebenarnya. Karena kan kalau anak-anak untuk di target ya bisa mungkin berpidato atau istilahnya dalam ceramah itu ya tidak semuanya. Tapi yang penting bagaimana dia bisa berdakwah bilhal. Nah, berdakwah bilhal itu ya sekupnya tidak hanya tadi itu, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di keluarga, tapi juga dimanapun dia berada. Karena kalau sudah mampu dari ya bagaimana dia memberi contoh yang baik, berarti dia mempunyai karakter yang nggak berubah dimanapun. Kadang-kadang kan ada ya anak kita yang mondok umpama, di pondok tertib karena aturannya serba tertib. Ya, bangun malam, ya sholat nggak pernah telat, ya kan? Hari-hari dipakai baca Quran, zikir, ya kan? Semua pokoknya luar biasa. Tapi begitu pulang, balas dendam. Libur seminggu, tidurnya ya hampir seminggu. Main-mainnya, game-gameannya ya, nggak pernah berhenti. Dan kadang-kadang kita toleransi juga. Ya kasihan lah di pondok, waktunya habis ya, sekarang biar seneng-seneng dulu. Tapi ternyata itu fatal nantinya. Setahun di pondok habis, ya, dirusak dalam waktu seminggu. Karena begitu anak itu sudah kembali lagi meskipun hanya sebentar, itu akan ketagihan terus. Nah, sehingga kadang-kadang pada saat pulang ke pondok balik ke pondok itu nggak bisa konsen sudah. Pengajarnya susah. Pengajarnya juga mengeluh. Ya, pengajarnya juga mengeluh. Diajari bolak-balik kok nggak nyambung ini lah. Nah, ini salah satu contoh. Jadi dakwah di sini bukan berarti yang ya hanya tadi itu yang bagaimana cara berpidato, cara penyampaian, tapi yang penting bagaimana mempunyai jiwa yaitu panutan, dia menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah, terutama ya kalau di rumah untuk saudara-saudaranya.
Ya, itu saja. Jadi tidak kita targetkan yang berlebihan. Tapi kalau bisa ceramah, bisa mempunyai kemampuan tausiah, bisa ngarang, bisa bercerita dengan baik, itu poin tersendiri. Ya, poin tersendiri. Pertanyaan berikutnya, amalan atau doa apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menambah poin agar anak sukses dalam mencari dalam proses pendidikan? Amalan atau doa sebenarnya itu tidak ada yang khusus, ya. Doa-doa khusus atau doa-doa yang jarang diketahui orang itu nggak ada, ya. Atau amalan-amalan khusus itu sebenarnya juga tidak ada untuk bagaimana anak kita itu menjadi anak yang solih dan solihah. Tapi yang jelas bahwa yang perlu kita pahami yang pertama anak ini, ya, anak kita itu kan ya dalam kekuasaannya Allah. Allah yang menggerakkan, ya, yang mewujudkan juga Allah, yang menentukan semua Allah, yang punya Allah. Maka yang pertama harus kita lakukan, kita selalu minta kepada yang punya. Ya, minta kepada yang punya. Kita selalu dekat dengan Allah dengan banyak zikir, dengan banyak doa. Doa apa saja untuk bagaimana Allah membimbing putra putri kita. Karena apa? Ya, semua makhluk itu kan ubun-ubunnya yang memegang adalah Allah. Ketika kita meminta pada yang punya, ya sudah, berarti kita to the point sudah. Ya, satu cerita yang pernah diceritakan guru kita di Ma'had Haram dulu, di Masjidil Haram. Ya, beliau bercerita ada tetangganya yang setiap kali lewat jalan situ itu selalu dihadang oleh anjing. Dan setiap lewat situ dia pasti bawa batu. Soalnya apa? Persiapan menghadapi anjing tadi. Nah, kadang-kadang ngelempar itu, ya, dia sendiri habis ngelempar lari, anjingnya juga lari. Jadi artinya apa? Setiap lewat situ dia harus berjuang, harus menyiapkan mental. Jadi setiap saat lewat dia begitu. Ya. Kemudian suatu saat dia diberitahu oleh gurunya, temannya, kamu itu istilahnya membuang-buang energi. Mestinya kamu nggak perlu bawa batu, siapkan mental, nggak perlu. Datangi saja yang punya anjing itu siapa. Nanti sampaikan ke yang punya anjing, tolong anjingnya, ya, jangan dibiarkan di situ. Ya. Terutama kalau saya lewat, itu saya nggak bisa lewat, pasti dihadang. Coba anjingnya diberitahu, saya kalau lewat jangan diganggu. Ya betul, akhirnya dia datangi yang punya anjing, anjingnya ngomongi anjing. Yang punya itu ngomongi anjing, biasanya kan ngerti anjingnya itu. Apalagi anjing yang sudah lulus sekolah. Karena di saya di Lawang, saya aslinya Lawang Malang. Itu di Lawang itu ada sekolahnya anjing. Jadi di halaman itu anjing itu disuruh lompat sini, lompat sana, ya, suruh apa mau. Itu ada gurunya itu. Nanti pendidikan anjing. Akhirnya betul, setelah yang punya itu ngomongi, ya sudah. Ketika dia lewat ya diam saja, karena apa? Sudah dipesan oleh yang punya. Nah, kita juga sama. Ya. Anak kita bagaimanapun sulitnya kita mengatur, menjaga, ya kan? Kalau pergi ini bagaimana, siapa yang ngawasi? Kita nggak perlu bingung. Ya. Allah itu maha tahu, Allah maha kuasa. Ya, kita minta kepada yang punya. Ya. Kalau Allah menjaganya, Allah merubahnya pada kebaikan, itu sudah langsung kun fayakun istilahnya. Kun fayakun. Maka itu yang penting, yang pertama. Nah, yang kedua, ya kita memaksimalkan, bagaimana pendidikan yang disebutkan tadi itu betul-betul kita laksanakan. Artinya biar anak itu juga mencontoh pada diri kita, karena bagaimanapun yang paling terbaik itu adalah mencontoh orang tuanya. Ya, kalau kita baik, anak kita pasti akan melihat kebaikan. Kalau melihat kebaikan, mereka akan menirukan. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak ada amalan atau doa khusus yang tidak semua orang tahu. Biasanya kan aneh-aneh orang-orang minta itu. Kadang-kadang minta doa yang tidak ada dalam Quran, tidak ada yang dalam Al-Hadis, yang aneh-aneh. Nah, itu malah doa-doa yang asing, yang mungkin ya tidak sahih. Tapi yang jelas bagaimana kita berdoa kepada Allah langsung. Nah, Insyaallah dari jawaban tersebut sudah mewakili beberapa pertanyaan juga.
Kemudian pertanyaan berikutnya yang ada hampir sama dari beberapa pertanyaan. Mohon Ustadz diberikan tips untuk mendidik karakter anak sesuai Al-Quran berdasarkan tahapan umur dan kemampuan anak. Dalam pendidikan anak menurut Al-Quran maupun Al-Hadis itu memang ada marohil. Marohil itu tahapan-tahapan. Bahkan di dalam Islam mendidik itu tidak mulai pada saat masih anak-anak. Justru saat kita belum punya anak, kita itu juga diperintah oleh syariat untuk bagaimana memilih pasangan kita yang baik. Yang laki-laki ya mencari yang perempuan yang sholihat, wanita sholihat. Yang perempuan juga bagaimana mencari suami yang sholih. Itu juga salah satu tips ya, salah satu cara untuk mendapatkan anak yang sholih. Kalau dalam cerita dulu ada namanya dalam kisahnya Umar bin Khattab itu. Jadi ada orang tua suatu hari menarik putranya ditarik seret di hadapan ke hadapan Umar. Kemudian orang tua minta anak ini adalah anak durhaka supaya engkau menghukumnya. Lah Umar kemana-mana bawa tongkat. Umar sudah siap. Orang tua pasti nggak bohong. Anak itu mau dihajar. Tapi anak itu minta kesempatan. Sebelum kau menghajarku, saya tak cerita dulu. Ya, coba. Akhirnya Umar mendengarkan ceritanya. Yang pertama dia bercerita. Ya, saya seperti ini karena bapak saya dulu milihkan ibu saya. Itu yang memilih pasangannya itu ngawur. Pokoknya dia datang ke pasar, ada budak wanita dibeli dan dijadikan istri. Dia hanya melihat luarnya saja, ya, melihat kecantikannya dan sebagainya, tapi tidak melihat akhlak. Ya, sehingga anaknya seperti saya ini. Yang kedua, saya anak yang tidak diharapkan. Artinya apa? Inginnya nggak punya anak dari ibu saya, tapi Allah memberi. Ya qadarullah saya punya anak sehingga saya keadilannya tidak diperhatikan. Ya, bukan anak yang diperhatikan. Namanya tidak diharapkan kan ya sebegitu itulah. Yang ketiga saya diberi nama seenaknya. Ya, saya lupa namanya siapa. Maknanya itu pokoknya itu hewan yang melata. Jadi bukan nama yang baik. Karena saya bukan anak yang diharapkan. Dan yang keempat, yang terakhir, wahai Amirul Mukminin, ya, selama saya jadi anak ini, ya, bapak saya tidak pernah mengajari saya satu ayat pun. Jadi nggak pernah diajari baca Quran walaupun satu ayat. Terserah sekarang kau menghukum, kalau mau menghukum saya. Lah Umar mau mukul anaknya, kembali nengok ke bapaknya. Seperti tadi tetap anaknya tetap salah, ya kan? Karena memang tidak menjadi anak yang berbakti meskipun bagaimanapun alasannya. Tapi kenakalan, kedurakan anaknya itu dimulai dari bapaknya. Makanya Umar menyatakan laqad sabaqta ya waladak fil uquq. Nanti Umar noleh ke bapak sambil mengatakan engkau telah mendahului anakmu dalam kedurhakaan. Akhirnya yang dihajar bapaknya dulu. Bapaknya dulu. Nah ini istilahnya yaitu contoh bagaimana trik ya. Jadi sebelum kita mempunyai anak, kita sudah dianjurkan bagaimana memilih pasangan yang baik agar nanti kita mempunyai anak yang sholih dan sholihah. Dan itu berlaku terus ya ketika menjadi suami istri, bagaimana bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga ketika anaknya melihat juga mencontoh semuanya. Ya, itu adalah pendidikan dalam Islam. Jadi sampai ya orang tua seperti ayat-ayat yang tadi dibaca, bagaimana Luqman Al-Hakim ya menasehati kepada putranya. Yang pertama tentang akidah. Ya, itu kan juga kewajiban dari orang tua. Ya, jadi trik-triknya seperti itu. Jadi yang jelas ya kalau kita simpulkan poinnya yaitu bagaimana kita ya menjadi contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik itu yang paling istimewa ya, karena meskipun kita menempatkan di pendidikan yang
istimewa, tapi ternyata dia melihat rumah prakteknya itu nggak seperti itu, ya akan sulit untuk membangun karakter yang baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya sering mendengar semboyan akhlak sebelum ilmu. Mohon dijelaskan seperti apa. Apakah sama dengan sopan santun atau tata krama saja? Oke. Jadi akhlak sebelum ilmu itu kalimat yang benar, tapi juga harus dipahami secara benar. Ya. Jadi akhlak yang dimaksud di sini adalah akhlak yang secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu artinya betul-betul akhlak yang dimaksud adalah buah dari keilmuannya. Dan supaya dipahami akhlak itu kan kalau digandeng dengan ilmu, akhlak itu prakteknya. Kalau secara pemahaman itu tidak mungkin praktek sebelum ilmu, karena al ilmu qablal amal. Jadi kalau itu yang dimaksud adalah akhlak secara merupakan hasil ilmu, tidak mungkin, itu adalah pernyataan yang salah. Tapi yang dimaksud akhlak sebelum ilmu ini adalah akhlak yang urgen, akhlak keseharian, yang mungkin itu harus dipraktekkan sebelum memahami ilmunya. Dan itu memang perlu kita sampaikan kepada putra-putri kita ajarkan kepada mereka, ya, karena masih anak-anak, mungkin keilmuan ya belum bisa diberikan, tapi secara praktek harus kita tuntun. Ya, seperti umpama mereka meniru gerakan sholat. Ya, anak kita mungkin masih 2 tahun sudah meniru gerakan sholat kita. Itu adalah bagaimana juga caranya memotivasi mereka, mengajak mereka seperti itu. Meskipun ya kadang-kadang ya bukan kadang-kadang ya belum bisa apa-apa. Kadang-kadang anak-anak kita itu ikut sholat, ya kita umi-umi, nopo umi-umi ini. Anak kita ikut umi-umi, tapi apa umi-uminya ya nggak tahu. Ya itu nggak masalah. Nah, jadi akhlak itu adalah akhlak yang urgen, terutama akhlak keseharian. Ya sopan santun, tata krama. Meskipun anak kita belum mengerti ilmunya, ya contohnya salaman, keutamaannya apa? Secara Quran, hadis, dalilnya apa, faedahnya apa, meskipun anak kita belum tahu, ya harus diajak praktek dulu. Praktek dulu. Yaitu kalau secara spesifik dari akhlak sebelum ilmu. Karena dengan begitu nantinya akhlak yang baik yang sudah terbiasa meskipun belum mengerti ilmunya, dengan nanti dia memahami ilmu itu akan semakin kuat. Oh, selama ini saya disuruh salim kepada yang lebih besar, oh manfaatnya ini dan itu akan lebih bisa membuat anak itu istiqomah. Istiqomah. Jadi itu ucapan yang benar, tapi juga harus dipahami secara benar. Okay. Tapi kalau akhlak di situ yang dimaksud adalah akhlak secara menyeluruh, ya, yang menjadi buah dari akidah, buah dari iman, buah dari ilmu, ya nggak bisa. Nah, itu harus dimulai dengan al-ilmu. Makanya Imam Bukhari membuat bab al-ilmu babul amal, babul ilmi qablal amal. Ilmu itu harus didahului didahului daripada amalan. Ya, karena dalilnya juga la takfu wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau meniru sesuatu sebelum engkau menguasai ilmunya. Tapi itu ada level-levelnya. Ya. Kemudian minta penjelasan Ustadz terkait klasifikasi orang bodoh yang harus dihindari dalam Islam. Ya. Orang bodoh yang harus dihindari, yang termasuk dalam ayatnya tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, itu yang paling istilahnya yang wajib dan tidak boleh ada dalam kehidupan kita, itu adalah orang yang bodoh tapi tidak merasa, tidak menyadari kebodohannya, sehingga dia ngotot menyebarkan kebodohan. Karena orang bodoh itu kan ada 4 itu. Istilahnya jenisnya manusia lah, itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah orang yang ngerti, ya, tapi dia istilahnya lupa dengan orang yang banyak ilmu tapi lupa dengan ilmunya. Berarti orang yang pelupa, itu perlu diingatkan. Ya. Ada orang yang ilmunya banyak kemudian dia nggak lupa, ya berarti itu alim yang perlu diikuti. Yang ketiga ada orang bodoh dan dia menyadari kebodohannya, itu biasanya mudah diajari.
mau diajari, diajak maju mau, karena merasa dirinya bodoh. Nah, yang musibah yang keempat, alladzi la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia nggak ngerti, nggak punya ilmu, bodoh, tapi dia nggak ngerti kalau dirinya bodoh. Itu dalam ucapan Khalil bin Ahmad ya, yang saya sebut tadi itu fahuwa ya, jahilun murakkab. Nah, itu adalah orang bodoh yang kuadrat. Bodoh kuadrat itu apa? Ya itu tadi, dia nggak ngerti tapi sok ngerti, nggak ngerti tapi bergaya ngerti. Dan itu kesalahannya dua. Yang pertama dia nggak ngerti, itu berarti bodoh. Yang kedua dia nggak menyadari kebodohannya. Umpama istilahnya hari raya tanggal berapa, 1 Syawal, kan jelas. Orang yang bodohnya yang keempat itu jawabannya nggak begitu. Hari raya kapan? 2 Syawal. Ya kan berarti jawabannya salah. Yang kedua ngotot kalau itu yang benar. Nah seperti itu musibah. Makanya Khalil bin Ahmad menyatakan fatrukuhu, tinggalkan orang seperti itu, karena pasti akan mengganggu kehidupan kita ya. Orang bodoh itu pasti akan menyita waktu kita. Kita akan dibuat sia-sia dengan kebodohannya, nanggepin kebodohannya ya. Selain sia-sia, kita akan sering dibuat emosi dengan orang yang bodoh itu. Karena orang bodoh itu kalau kalah ya, menyakiti hati kita, pasti akan menghina, pasti mencaci maki kalau kalah. Nah, itu bawaannya, SOP-nya seperti itu. Makanya ulama juga pernah pesan ya, tujadil ma'al alim awil jahil. Jangan berdebat dengan orang yang pintar atau dengan orang yang bodoh ya. Idza kana al-alim yaghlibuk, kalau dia orang pintar kok kamu debat, kamu akan kalah ya. Wa idza kana al-jahil yu'dzik ya, ketika dia bodoh kok kamu debat terus, pasti dia akan menyakiti hatimu. Ya, kita akan dibuat sakit dengan ucapannya karena pasti isinya emosi. Nah, itu yang perlu kita hindari tadi. Makanya tadi itu adalah sumber kebaikan akhlak, sumber pengembangan sumber kecerdasan ya. Sumber poin akhlak. Ya, sumber akhlak yang baik adalah tadi itu, yaitu tawadhu, dan yang kedua ya, tidak membuang waktu dengan kebodohan orang lain ya. Apalagi bodoh itu menurut ahli ilmu juga penyakit yang menular ya, penyakit yang menular. Kalau kita duduk bersama orang bodoh, debat dengan orang bodoh, maka sulit dibedakan mana yang bodoh. Nah, ini kaidah dari ahli ilmu. Kalau kita duduk bersama orang bodoh, kok debat dengan orang bodoh padahal kita tahu dia bodoh, kadang-kadang ngomongnya sudah nggak jelas, kok kita masih di situ, maka orang akan sulit membedakan mana yang lebih bodoh. Insya Allah 3 pertanyaan lagi Ustaz, karena sudah banyak ibu-ibu yang kipas-kipas. Mohon penjelasan tentang kalimat wastobir jika dibandingkan dengan wasbir. Yeah. Dalam bahasa Arab itu ziyadatul bina, ziyadatul makna. Semakin kalimat itu ada tambahan huruf ya, itu pasti menambah makna ya. Semakin tambah maknanya. Nah, wasbir kan berarti istilahnya alif ya, isbir berarti kan alif, shad, ba, kemudian ro. Nah, kalau ini ada tambahannya, wastobir berarti alif, shad, kemudian to, ba, ro. Nah, itu berarti menunjukkan makna yang lebih ya, ibarat kesabaran berarti supaya sabarnya itu lebih, sabar tingkat tinggi, karena hubungannya dengan ibadah. Karena kalau ibadah itu cuma sabar biasa nggak akan pernah bisa. Harus berusaha menyabar-nyabarkan dirinya, harus berusaha istiqomah ya. Maka di sini nilai perintahnya ini kan fa'bud, menyembah, itu sudah perlu kesabaran menyembah itu. Kemudian wastobir li ibadati ya, karena ibadah tadi kita sampaikan tidak hanya mahdhah tapi ada ghairu mahdhah. Jadi tidak hanya ibadah sholat di masjid ya, ibadah hanya puasa, haji di Mekah Madinah, tidak hanya itu. Ibadah itu setiap detik yang kita lalui ya.
ucapan kita, perilaku kita, cara berpikir kita, semua ibadah, dan kita harus sabar, dan kesabaran tingkat tinggi. Makanya lafadznya adalah wastafir. Itu secara mudah. Memang ada penjelasan secara lafadz, tapi insya Allah yang paling perlu kita ambil faedahnya itu. Ya. Sama seperti ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru, kan beda itu. Ya, isbiru dengan wasobiru. Kalau wasobiru itu ya istilahnya betul-betul menyabar-nyabarkan, karena ada tambahan alif. Ya, itu khasnya bahasa Arab itu. Kalau ada tambahan huruf berarti ada tambahan makna. Tidak ada huruf yang sia-sia dalam bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran. Pasti ada maksud. Ini mewakili beberapa pertanyaan dari wali siswa bahwa terkait penggunaan internet yang di situ banyak plus dan minusnya, mohon tips dari Ustaz. Oke. Sebuah kemajuan zaman itu kita tidak bisa istilahnya mengendalikan. Kita ingat dalil ya, la ya'ti 'alaikum 'amun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Ya, sabda Rasulullah, tidak akan datang tahun pada kalian yang pasti tahun setelahnya itu akan lebih buruk, lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Dan ini juga terjadi di dunia ya, komunikasi ya, yang sekarang lebih dikenal dengan dunia internet atau media sosial. Ya, kita sulit istilahnya mengatur atau membatasi. Ya, yang kita bisa adalah bagaimana membekali. Ya, mungkin kalau masih anak-anak kita masih bisa. Ya, kita nggak berikan HP, kita nggak membelikan HP, ya, atau kita memberikan ya dengan jadwal yang kita tentukan bisa. Ya. Tapi nanti kalau sudah sudah dewasa, dia mungkin sudah punya uang sendiri, beli sendiri, ya, itu kita juga sulit untuk mengatur. Makanya pada saat masih anak-anak, ya, kalau kita paksa dengan pemaksaan yang berlebihan, nanti setelah dia pegang HP balas dendam. Ya. Dan itu memang kita sulit. Kadang-kadang HP kita kita letakkan, kita ada aktivitas udah hilang. Udah hilang. Karena ngambilnya juga nggak di situ, langsung sembunyi. Ya, kita juga nggak menyadari. Ya, berapa jam HP itu dipegang anak kita. Kadang-kadang sudah kita password, ya kita nggak sadar buka di depan mereka passwordnya sehingga bisa diketahui. Ya, meskipun nggak diberitahu bisa buka. Atau yang canggih sekarang ada aplikasi-aplikasi untuk membuka password. Itu ya dipelajari oleh anak-anak kita. Makanya tadi kalau ditanyakan tipsnya kita hanya bisa memberi pembekalan, pembatasan sebisa kita ya, dan pembekalan yang baik, sehingga nantinya pada saat mereka sudah pegang sendiri ya, mereka bisa istilahnya menimbang sendiri mana yang baik, mana yang jelek. Karena ya itu tadi ya, dunia ini adalah dua mata pisau yang berbeda. Ya, kalau bisa menggunakan ya pasti akan banyak faedahnya. Ya, di sana banyak kebaikan, di sana banyak kemanfaatan. Tapi kalau ternyata modal mentalnya atau kepribadiannya itu kurang, ya akan sulit kita. Makanya kalau tipsnya ya itu tadi, bagaimana kita membekali mereka dengan poin-poin pendidikan ini. Kalau mereka sudah paham ya bahwa waktu terbaik itu adalah untuk zikir, untuk ibadah, maka mereka akan membatasi itu. Ya memang kalau nggak sama sekali kayaknya kalau dunia sekarang tidak mungkin. Ya insya Allah anak-anak itu malah sudah punya akun-akun media sosial sudah punya. Kadang-kadang Facebook dari anak-anak sudah punya, Instagram sudah punya, otomatis bisa membuka apa saja. Ya. Maka yang penting tadi itu bagaimana kita membekali ya, dengan pembekalan yang cukup ya, baik tajwid, kemudian tadi itu tadris dan betul-betul tamniyah ya, ada pengembangannya. Okay. Jawaban tersebut sudah mewakili pertanyaan yang akan saya sampaikan. Insya Allah cukup. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapak semuanya ingin langsung bertanya. Sampun cukup ya. Insya Allah cukup, sudah menunjukkan pukul 10.56 ya, dari rencana awal bahwa kegiatan ini berakhir di pukul 11. Insya Allah untuk materi tausiah dan juga dialog interaktif bersama Ustadz Abdul Aziz Ridwan
kita cukupi sampai saat ini. Kemudian untuk lanjutan acara berikutnya kami kembalikan kepada MC Ustadz Fahrul, dipersilakan. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah antusias hadir dalam kegiatan ini. Semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya kita diberikan keluangan waktu dan juga kesempatan dan kesehatan agar bisa menghadiri acara-acara di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.